Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatini, saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana UNY. Hari ini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dan paradigma penelitian ilmiah. Dimulai dari filosofi penelitian ilmiah. Filsafat penelitian positivis. Filsafat ini menjelaskan tentang dunia sosial yang dapat dipahami secara objektif, berkebalikan dengan filsafat interpretivis. Kemudian filsafat penelitian pragmatis, yaitu berhubungan dengan fakta. Pilihan filosofi penelitian lebih banyak ditentukan oleh masalah penelitian. Yang selanjutnya adalah filsafat penelitian realistik, yaitu didasarkan pada asumsi-asumsi persepsi tentang sifat subjektif manusia. Komponen paradigma penelitian meliputi epistemologi, yaitu parameter umum untuk melakukan eksplorasi yang terkait dengan alam. Kemudian ontologi, asumsi untuk memahami masyarakat yang sebenarnya. Metodologi, yaitu kombinasi berbagai teknik untuk mengeksplorasi berbagai keadaan atau situasi. Paradigma penelitian ilmiah ini membantu mendefinisikan filsafat penelitian yang akan kita gunakan. Kemudian paradigma penelitian ilmiah ini mencakup persepsi, keyakinan, dan kesadaran tentang berbagai teori dan praktik. Paradigma penelitian ilmiah terdiri dari beberapa tahapan. Untuk paradigma penelitian ini ada positivis, yang mana secara terminologi berkaitan erat dengan eksperimen atau separuh eksperimen. Kemudian untuk basic methods-nya atau metode dasarnya itu memakai kualitatif. Meskipun ada yang kuantitatif, tetapi kualitatif ini lebih mendominasi. Kemudian untuk pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan eksperimen atau tes. Untuk interpretivis atau konstruktivis ini berkaitan erat dengan naturalistik, fenomenologi, hermeneutik, dan lain-lain. Untuk basic metodenya menggunakan qualitative methods, tetapi yang lebih dominan adalah kuantitatifnya. Lalu untuk pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi, dan studi dokumen. Untuk transforming itu kaitannya dengan critical theory, feminis, ataupun critical theory yang berkaitan dengan ras, dan lain sebagainya. Untuk basic methods-nya memakai kualitatif dan bisa juga kuantitatif atau gabungan dari keduanya, mixed method. Kemudian untuk pragmatis ini biasanya berkaitan erat dengan pluralisme atau ya fokusnya pada masalah-masalah pluralisme. Kemudian untuk kualitatif basic methods-nya itu memakai kualitatif dan kuantitatif. 3 paradigma penelitian ilmiah. Yang pertama adalah positivisme, yang erat kaitannya dengan observasi dan eksperimen. Lalu interpretivisme, yaitu pandangan dan nilai peneliti ketika melakukan penelitian. Dan terakhir adalah realisme, yaitu realitas dan keyakinan yang ada di lingkungan tertentu. Paradigma penelitian ilmiah dilihat dari ontologi, epistemologi, dan metode penelitiannya. Konstruktivisme itu secara ontologi itu berbasis eksperimen lokal dan spesifik. Kemudian pengetahuan terdiri dari struktur mental yang dikelilingi kesepakatan relatif. Untuk metode penelitiannya melalui studi kasus dan wawancara. Interpretivism itu penelitian dan realitas dapat tidak dipisahkan. Secara epistemologi, interpretivism ini pengetahuan tentang makna yang didapatkan melalui pengalaman. Untuk metode penelitiannya bisa melalui studi kasus, wawancara, dan fenomenologi. Kemudian symbolic interpretivism ini penelitian dan realitas itu terjalin. Untuk epistemologinya, pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Untuk metode penelitiannya melalui grounded theory. Bedanya dengan interpretivism tadi bahwa dalam epistemologinya symbolic interpretivism ini mendapatkan pengetahuannya melalui interaksi sosial. Sedangkan kalau interpretivism itu melalui pengalaman.
Pragmatism itu realitas berdasar bahasa, sejarah, dan budaya. Pengetahuan berasal dari pengalaman. Untuk metode penelitiannya bisa melalui wawancara, studi kasus, dan survei. Yang terakhir adalah positivism. Ini memandang bahwa realitas adalah objektif, tidak terikat nilai, dan untuk metode penelitiannya bisa digali melalui survei, eksperimen, dan kuasi eksperimen. Contoh penelitiannya, misalkan kita akan meneliti tentang budaya manajemen, atau lebih spesifiknya adalah tentang corporate CSR, corporate social responsibility, di mana ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan komitmen perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Bentuk CSR seperti apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian adalah evaluasi diri CSR. Lalu tahap ketiga adalah keterlibatan stakeholder, di mana untuk membuat suatu program itu harus melibatkan banyak orang, harus melibatkan bukan banyak tapi perwakilan dari beberapa orang yang representatif. Kemudian mencari inisiatif CSR, apa sih yang akan diberikan, lalu mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah observasi dan pengembangan. Hal ini berkaitan dengan rencana jangka panjang, biasanya berkaitan dengan nilai atau rencana ke depan. Untuk filosofis penelitian, di sini ada 4. Yang pertama, ada tujuan. Jadi penelitian itu kita buat untuk apa sih sebenarnya, untuk mengukur apa, untuk melihat apa. Kemudian kita memberikan research question atau pertanyaan penelitian, apa yang akan kita teliti. Kemudian research design atau model, itu kita akan menggunakan penelitian yang seperti apa, apakah kuantitatif atau kualitatif. Lalu yang terakhir adalah theoretical perspective. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.